Bang, apalagi latihan yang harus saya lakukan untuk memperbaiki pola jalan saya? Oke, oh iya, kemarin kita sudah mengupas ya, sudah kupas beberapa pola jalan dan bagaimana cara memperbaikinya pola per pola, gitu ya. Pola jalan yang pertama adalah kan fase dalam berjalan itu ada dua fase, fase berdiri, kemudian ada namanya fase swinging, fase bergerak, swing, mengayun. Ya berdiri kemudian mengayun berdiri, mengayun berdiri, mengayun berdiri, mengayun berdiri, kan seperti itu ya. Nah kemarin kita sudah bahas fase berdiri, jadi kita udah bahas di kemampuan berdiri ternyata mempengaruhi pola jalan. Ini penting banget nih ya, karena kebanyakan penderita stroke dia fase berdirinya sangat singkat ya kan, karena mereka merasa melemah sehingga terlalu singkat ritmiknya, jadi tetap kelihatan pincang. Nah, jadi fase berdirinya dibenerin. Nah, kalau yang belum lihat fase berdiri, kemampuan meningkatkan kemampuan fase berdirinya apa? Oke, ini ada videonya di sebelah kanan. Ya, bisa dicek langsung. Ini adalah video meningkatkan kemampuan berdiri saat berjalan. Oke, yang pertama, oke, Bang udah saya lakukan. Alhamdulillah sekarang saya kemampuan berdiri saya bertambah bagus, Bang. Jalan saya udah mulai agak enak nih, agak ringan. Oke, alhamdulillah. Oke, kemudian dilanjutkan dengan fase jinjit. Oke, fase menjinjit. Jadi saat dia berdiri, kemudian kaki yang sehat di depan, dia kaki yang sakitnya dia akan menjinjit. Oke, menjinjit, bersiap untuk mendorong kaki ke depan, mengayun, bersiap untuk mengayun, jinjit. Oke, kemampuan jinjitnya dilakukan dulu, ya, dilakukan sampai kemampuan jinjitnya membaik, kan gitu ya. Bagi yang belum lihat video saya tentang kemampuan menjinjit yang mana, ya ada juga di sebelah kanan ini, ya, di sebelah kanan ini bisa dilihat, bisa dicek, dilatih dulu. Oke, nah lalu ada juga yang selanjutnya adalah kemampuan menekuk lutut ke belakang. Setelah menjinjit, menekuk lutut ke belakang. Oke, kemudian nanti swinging, ya kan? Nanti swinging. Yang selanjutnya akan kita bahas adalah swinging, fase swingingnya. Tapi sebelumnya ada hal yang penting yang baru harus bahas. Oke, nah kemampuan menekuk lututnya ke belakang supaya apa? Supaya tidak tersandung, gitu. Supaya tidak tersandung, mengangkat pergelangan tangannya baik, pergelangan kakinya bagus, gitu ya, sehingga tidak terseret atau tersandung. Oke, jadi setelah kemampuan berdirinya dilakukan, kemampuan menjinjitnya dilakukan, kemampuan menekuk lututnya ke belakang itu juga dilatih. Oke, bagi yang belum lihat video Bara di mana latihan menekuk lutut ke belakang, ada di sebelah kanan. Masih ini di atas ya videonya ini ya, dilatih dulu ya. Yuk kita latih, pasti bisa. Bara yakin pasti bisa. Oke, nah selanjutnya yang Bara ingin bahas adalah kupas kali ini adalah kalau kita lihat ya dalam berjalan itu otot itu konturnya unik, sahabat terapeutik home care, terutama para stroker di sana. Ini unik sekali. Jadi tidak ada yang lengket di satu tulang saja. Jadi otot itu lengketnya itu ujung dan ujungnya itu adanya di dua tulang. Gitu, di antara dua tulang, sehingga tulang itu menarik. Contoh misalnya bicep ini ototnya itu dia antara tulang ini sehingga dia bisa menarik ke atas, gitu loh. Ini uniknya gitu loh. Uniknya dia adanya di sini. Nah makanya dari sini tulang ini ototnya itu dari tulang ini ke sini gitu, jadi bisa mengangkat gitu. Nah ini uniknya ini menyebabkan namanya gerakan sinergis, gerakan-gerakan yang kompleks gitu. Jadi kerjanya itu nggak cuma satu otot. Jadi dalam bergerak kita melakukan kerja kelompok. Kalau dibilang otot ada kerja kelompoknya, gitu. Makanya kenapa pas waktu ngangkat tangan gini kok menekuk gitu ya. Gitu, kok mengangkat tangan menekuk gitu, karena ada spastisitas. Oke, nah tapi saya nggak bahas tangan, saya ingin bahas pinggul, gitu, pinggul karena otot ini sangat kompleks dan harus bekerja sama antara sendi yang ingin digerakkan dengan sendi di atasnya. Oke, sendi yang ingin digerakkan dengan sendi yang di atasnya harus bekerja sama, ya sehingga nanti terjadi gerakan yang baik, gitu. Ya contoh, ya di sini saya ingin membahas untuk memperbaiki pinggul, karena penting sekali saat kita mengangkat paha, pinggul kita harus bagaimana sih gitu ya. Ya,
Oke, jangan kemana-mana. Kita bahas tentang memperbaiki gerak pinggul agar pola jalan lebih baik. Tetap bersama saya Bara di channel saya Terapotik Home Care, channel yang akan selalu membahas tentang kesehatan dan yang tak kalah pentingnya lagi, selalu mencari solusi bagaimana caranya mengatasi segala macam problematik ataupun masalah fisik Anda. Nah, sebelum saya masuk ke fase swinging, ya kita perlu sangat perlu kita memperbaiki pola pinggul, pola gerak pinggul. Jadi pinggul itu penting sekali. Kalau kita perhatikan, kita jarang memperhatikan pinggul kita. Saya cuma pengen ngangkat paha saya aja, ngangkat paha saya. Kok ngangkat paha saya berat, kok ngangkat paha saya kurang tinggi, kok ngangkat paha saya masih ke samping, kurang luas dan lain-lain. Ini sangat dipengaruhi sekali oleh gerak pinggul. Ya, kalau kita perhatikan seperti ini. Ya, kita kalau berjalan itu ya, kalau kita perhatikan seperti ini, kita berjalan. Ini pinggul ya, pinggul. Ya. Kalau kita berjalan itu kan kita lihat ya. Nah, ini pola pinggul kita ini ada yang ke belakang. Maksudnya ini ada yang mendorong ke belakang sehingga terjadi tekukan paha. Oke. Nah, saat kita mendorong ke belakang, itu pinggul kita itu ke depan. Ya, kalau diperhatikan pinggul kita ke depan, pinggul kita mendorong ke depan sehingga otot yang ada di bokong ini menarik, sehingga otot pinggulnya agak ke depan. Nah, ini kemampuan seperti ini, lihat ya, kemampuan seperti ini perlu penting sekali. Karena apa? Kalau tidak dilakukan kemampuan seperti itu, nanti akan jalannya begini, pinggangnya malah ke samping. Pinggangnya malah ke samping, ya. No, tapi seharusnya bukannya ke samping, tapi polanya ke depan dan ke belakang. Ke depan, dia polanya ke depan dan ke belakang. Ke depan dan ke belakang. Jadi ke belakang dia untuk mengangkat, bukannya ke belakang depan ya, samping ya. Ada yang ke belakang udah bener, tapi dia ada ke samping, jadi ininya narik gitu ya. Itu juga salah. Ya, jadi polanya adalah ke belakang. Dia mendorong ke belakang, kemudian mengangkat, ya. Kemudian untuk mendorong ke belakang, berjalan mundur, itu yang ada pinggulnya ke depan, pinggulnya ke depan di sini ke belakang. Ini pinggulnya ke belakang sehingga menarik ke depan. Oke, yuk kita bahas latihannya. Perlatihan seperti apa? Oke, latihan yang pertama. Posisi tidur terlentang seperti ini, ya. Oke, tidur terlentang seperti ini. Kemudian kita perhatikan ya posisi perut, kemudian di sini ada di bawahnya pinggul, ada bokong, kemudian paha, ya. Yang harus diperhatikan perut, kemudian pinggul, paha. Oke, perutnya kita naikin ke atas, sehingga bokong kita menekan bawah. Kemudian tarik kakinya ke atas, 1. Oke, good. Terasa sekali. Jadi ini menekan lantai. Oke, bokong kita, pinggul kita itu menekan lantai. Oke, kita lihat ya. 1. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lepas.
Tarik nafas, buang. Angkat perutnya, tulang ekornya dikebawahin, angkat paha sedikit. Tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lepas. Oke, do it again. Jadi perut ini kita ke atas, perutnya ke atas, perutnya ke atas, perutnya ke atas. Pinggul atau bokong atau tulang ekor itu mendorong lantai, kemudian paha diangkat sedikit. Oke, isi 1, 2, oke, 3, dorong, 4, 5, 6, 7, 8, tahan, 9, jangan terlalu terburu-buru, pelan saja. 10, oke, dorong lantainya, terasa sekali. Oke, jadi gerakan yang pertama adalah mendorong pinggul ini ke belakang saat mengangkat kaki. Oke, mendorong pinggul ke belakang saat mengangkat kaki. Caranya adalah perutnya itu dikedepankan, perutnya ke depan, perutnya dikedepankan. Perutnya ke depan, perutnya ke atas, dada ke belakang, bahu ke bawah, bahu ke belakang. Nah, lihat ya, bahu ke belakang, kemudian angkat. Oke, angkat pahanya. Very good. Angkat pahanya. Good. Angkat pahanya. Ya, bahunya. Kita tambahin bahu. Kita tambahin bahunya itu ke belakang. Oke, bahunya ke belakang, kemudian perut ke depan. Tulang ekor ke bawah, oke. Oke, good. Lagi 1, tahan sedikit, lepas. 2, tahan sedikit, 3, lepas. 3, tahan sedikit, lepas. 4, tahan sedikit, lepas. 5, tahan sedikit, lepas. 6, tahan sedikit. 7, 8, lagi 9, 10, lepas. Jadi saat kita berjalan itu pinggul ke belakang, perut ke depan, kemudian paha diangkat. Oke, bukannya ke samping pinggulnya. Oke, ini gerakan yang pertama. Oke, latihan yang pinggul yang selanjutnya adalah latihan perpaduan atau gerakan berbarengan antara pinggul dengan bahu yang menjulang. Ini gunanya adalah nanti memuluskan fase swinging. Saat ini mengayun, saat yang sakit mengayun, oke. Saat yang sakitnya mengayun nantinya bisa ada ayunan tangan. Oke, latihannya adalah satukan tangan. Oke, seperti ini di depan. Oke, perpaduannya antara pinggul dengan ini berbarengan ya. Berbarengan. Oke, kita tarik pinggulnya. Kita tarik nanti bahunya ke depan. Bahunya ke depan. Oke, bahunya ke depan. Oke, lihat bahunya diangkat. Oke, bahunya diangkat. Oke, bahunya diangkat. Oke, latihannya adalah tetap sama. Perut ke atas ini ke bawah, oke. Untuk pinggul perut ke atas ini ke bawah, kemudian angkat kakinya swing. Oke, kita mulai ya. Kita mulai. Oke, kemudian bahu ke depan. Oke. Perut ke atas. Oke, perut ke atas. Bokong ke bawah, angkat kaki yang sehat. Oke, bahunya ke depan. 1. Oke, good. 2. Oke, good. Kebawahin. Tekan lantai, angkat. 3, bawa bahunya ke depan. 4, very good, again. 5, angkat sedikit saja. 6, good, again. 7, lihat ya. Ke atas, ke bawah, angkat yang sehat, yang sakit ke depan. Oke, good. 2, lagi. 3, angkat. 4, lagi. 5, lagi. 6, lagi.
7, lagi 8, 9, 10. Oke, bahunya ke depan. Oke, so poin utamanya adalah sama, lakukan hal yang sama dengan yang nomor 1 tadi, cuma hanya sebelah. Oke, ini perutnya ke depan, kemudian pinggul ke bawah, angkat. Oke, angkat sedikit, ayunkan, swinging. Ininya bahunya, tambah dengan gerakan bahu, bahunya. Oke, 1, 2, oke, again. 3, oke, again. 4, oke, again. 5, lagi. 6, lagi. 7, lagi. 8, lagi. 9, 10. Very good. Ini latihan yang kedua. Oke, latihan pinggul yang ketiga. Latihan pinggul yang ketiga, polanya terbalik. Tadi kaki yang sehat, yang sakit yang angkat. Sekarang kaki yang sehat, kaki ke sebelahnya. Ininya ke belakang. Oke, so ininya mendorong ke belakang, bahunya mendorong ke belakang. Angkat kaki yang sehat. Angkat ke belakang, tetap ke belakang. Angkat kaki yang sakit, tekuk ke belakang. Tekuk ke belakang. Tekuk ke belakang. Good. Again, tekuk ke belakang. Lihat ya. Ininya pinggulnya ke bawah, angkat kaki yang sakit, pahanya, angkat paha yang sakit ke belakang, bahu. Ke belakang. Oke. Ke belakang. Very good. Lagi. 5. Lagi. 6. Lagi. 7. Lagi. 8, lagi. 9, lagi. 10. So langkah saat melangkah nanti jadinya ada ya, lagi di oke, nanti ada ayunan ke belakang, ayunan ke depan. Oke, so perpaduan antara pinggul dengan dengan bahu sila. Oke, dengan sila. Oke, kita ulang ya, latihan yang ketiga ya, latihan yang ketiga ya. Ininya ke bawah, perut ke atas, ke bawah, kemudian tekuk pinggulnya ke belakang. 1, again. 2, again. 3, again. 4, again. 5, again. 6, again. 7, again. 8, bahunya ke belakang. 9, bahunya ke belakang. 10, very good. Ini latihan yang ketiga. So, 3 latihan tadi penting sekali untuk pola jalan. Ya, jadi pola jalannya adalah bagaimana mempersiapkan pola swinging. Oke, nanti setelah pola swingingnya kita dapat, pinggulnya kita perbaiki, swingingnya akan jauh lebih baik. Karena swinging itu nanti porosnya atau sumbunya itu adanya di pinggul, ya kan? Kalau kita berjalan kan seperti ini ya. Kalau kita berjalan gitu ya, swinging kan porosnya swinging itu porosnya di sini, Jadi kita perbaiki ininya dulu. Oke, kita perbaiki pinggulnya dulu. Oke, pola pinggulnya diperbaiki, insya Allah kawan-kawan stroker di sana jalannya menambah lebih baik lagi, swingingnya, fase swingingnya akan jauh lebih baik lagi. Nanti kakinya akan lebih ringan untuk melangkah. Oke, jadi 3 latihan ini dilakukan terus gitu ya. Karena pola pinggul nanti pola tulang belakang juga jangan lupa ya. Pas waktu tadi lakukan gerakan antara pinggul yang sakit dengan bahu yang sehatnya itu kan ada poros, ada rotasi tulang punggung ya, tulang punggung ada berotasi. Itu juga penting sekali dilatih seperti itu. Jadi latihan pinggul ini ada dalam saat berjalan, nanti ada latihan pinggul bagaimana supaya bisa miring kanan, miring kiri. Jadi bangunnya nggak langsung ini gitu ya. Nantilah kita bahas lagi atau kita kupas lagi latihan-latihannya seperti apa. Oke, sementara ini 3 latihan tadi itu bagus sekali, yuk dilakukan. Jangan lupa penderita stroke pemulihannya yaitu dengan gerakan yang berulang, kemudian spesifik, latihannya dipilih sesuai dengan kebutuhannya,
kemudian dilakukan secara berulang, lalu konsistensi. Jika ada yang mengganggu konsistensi seperti nyeri, spastisitas, tangani dengan gerakan menumpu atau menginjak pada kaki. Oke. Demikian video saya kali ini. Semoga video kali ini menambah kemampuan berjalan para teman-teman stroker di sana, dan juga semoga video ini bermanfaat sekali buat masyarakat yang banyak di sana yang menonton video ini. Oke, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya yang tidak kalah menarik dan bermanfaatnya. Yang sudah subscribe, terima kasih telah mengikuti video Bara kali selama ini. Yang belum subscribe, yuk di subscribe akan mendapatkan notifikasi pada pertemuan selanjutnya atau video-video selanjutnya. Oke. Selamat siang, selamat beraktivitas. Have a good day. Guten Tag. Guten Morgen. Salah kali ya. Udah lupakan saja. Oke. Bye-bye.